Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia iman dan Islam dan karunia kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah, di majlis, di tempat yang paling barokah di muka bumi ini untuk hadir dalam majlis ilmu yang senantiasa Allah bangga-banggakan di depan para malaikat. Maka semoga kehadiran kita di majlis ini benar-benar mendatangkan keberkahan pada diri kita, pada keluarga kita, dan orang-orang sekitar kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah, tema pada malam hari ini adalah tentang an-nasihah, nasihat. Mungkin materi ini pernah saya sampaikan di tempat yang tidak jauh dari sini, tapi insya Allah penjelasannya akan sedikit berbeda. Mana tahu mungkin ada di antara jamaah yang pernah mendengarkan penjelasan kami tentang masalah ini, yaitu berkaitan tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-dinu an-nasihatu, agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, kami para sahabat bertanya, milik siapa ya Rasulullah, atau untuk siapa ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda, lillah. Yang pertama, nasihat miliknya Allah. Wali kitabihi, dan untuk kitabnya. Wali rasulihi, dan kepada rasulnya. Wali a'immatil muslimin, dan bagi para pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim, dan umumnya kaum muslimin. Hadis ini juga disebutkan di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, ya. Hadis yang nomor 7. Dan kebetulan di dalam kitab yang kita baca ini disebutkan di dalam bab yang ke-27. Bapak Ibu rahimakumullah, Imam An-Nawawi sampai mengatakan tentang hadis ini, hadza haditsun 'azimun, hadza haditsun 'azimus sya'n. Ini adalah hadis yang sangat agung perkaranya, isinya sangat agung. Wa 'alaihi madarul Islam, bahkan ini bisa dikatakan porosnya Islam. Inti dari agama Islam itu hadis ini. Rasulullah mengatakan ad-dinu an-nasihah. Islam, agama Islam itu adalah berupa nasihat. Nasihat maksudnya adalah segala sesuatu yang baik. Ada yang menjelaskan maksud agama adalah an-nasihah. Agama adalah nasihat. Ibnu Hajar mengatakan maksudnya adalah mayoritas isi agama Islam itu adalah nasihat. Ya, sebagaimana sabda Rasul mengatakan al-hajju arafah, haji adalah arafah. Maksudnya wukuf di Arafah. Maksudnya apa? Ya, maksudnya ciri khas dari haji itu adalah wukuf di Arafah. Padahal di sana ada ibadah-ibadah yang lain juga. Ya. Maka agama disebut Rasulullah sebagai nasihat. Maksudnya apa? Ya, umumnya atau mayoritas isi ajaran agama Islam itu adalah berupa nasihat-nasihat atau kebaikan-kebaikan.
Orang yang masuk Islam dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai mengatakan, dulu kami dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman jahiliyah. Kami hina di zaman jahiliyah, enggak ngerti aturan. Kemudian kami masuk Islam dan Islam memuliakan kami. Dan jika kami meninggalkan Islam, maka akan hina kembalilah kami. Jadi orang itu masuk Islam dia mulia, Pak. Yang sebelumnya hidupnya seperti nyun sewu hewan tanpa aturan. Ya, wanita tidak ditempatkan dalam kedudukan yang mulia di zaman jahiliyah. Anak-anak perempuan mereka dianggap seperti duri di dalam sebuah keluarga. Ya. Kemudian juga suami istri mereka hubungannya tidak seperti manusia yang mulia. Ya. Suami bisa menikah tanpa batas, zaman dahulu seperti itu. Bagaimana juga di dalam agama, di dalam luar agama kita mereka tidak ada batasan dalam makan dan minum. Bagaimana sekarang Eropa, orang-orang kafir baru mereka merasakan kebenaran agama Islam yang melarang makan hewan yang bertaring, hewan yang berkuku tajam. Setelah adanya penyakit virus corona, baru 1400 tahun yang lalu ngapain kalian? Gak iman. Sekarang mereka baru percaya, oh jebule, ya, ternyata Islam yang benar. Makanya kalau Bapak Ibu mungkin pegiat media sosial baru aja lihat video hari Jumat kemarin orang-orang Cina mereka ikut Jumatan. Ya, ikut Jumatan, Pak. Mereka ikut berdoa bersama kaum muslimin supaya virus corona dilenyapkan dari negara mereka. Karena mereka tahu ajaran agama yang serius menyelamatkan umat manusia dari bahaya, dari hal-hal yang membahayakan itu hanya Islam. Tegas Islam. Ini enggak boleh karena bermudarat. Ini boleh karena bermanfaat dan sebagainya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna dari agama adalah nasihat yang pertama lillah, untuk Allah. Maksudnya apa? Adalah Allah Subhanahu wa taala berhak diibadahi ikhlas, hanya Dia semata saja. Kalau di dalam pensyarahan hadis Arba'in An-Nawawiyah oleh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan maksudnya nasihat untuk Allah adalah mengesahkan Allah di dalam tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Kita semua Ahlus Sunnah wal Jamaah ya meyakini ada tauhid rububiyah, yaitu tauhid pengesahan Allah dalam hal yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur alam semesta ini hanya Allah SWT. Itu tauhid rububiyah. Ya. Jadi tidak meyakini ada pencipta lain ya selain Allah, ada pengatur selain Allah, ada penguasa selain Allah dari hal alam semesta ini. Kemudian yang kedua adalah mengesahkan Allah di dalam tauhid uluhiyah, yaitu tauhid yang bermakna menyembah hanya kepada Allah, yaitu pengamalan dari kalimat tauhid la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Maka orang yang menyembah kuburan, orang yang menyembah mungkin batu besar atau samudra, maka dia tidak bertauhid uluhiyah. Kemudian juga yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yaitu kita menetapkan nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia hanya miliknya Allah dan menghilangkan segala nama dan sifat yang tidak pantas dimiliki oleh Allah SWT. Itu maksud dari ad-din an-nasihah lillah. Din agama ini adalah nasihat miliknya Allah. Yaitu ketika seseorang ya beribadah hendaknya benar-benar beribadah kepada Allah SWT. Apakah ada orang yang bertauhid rububiyah tapi dia tidak bertauhid uluhiyah? Jawabannya ada, yaitu mereka yang mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya tapi mereka tidak menyembah Allah semata. Mereka melakukan kesyirikan. Ketika mereka ditanya siapakah Tuhanmu, maka dia menjawab Allah. Tapi mereka tidak mau sholat, tapi mereka melakukan kesyirikan, mereka melakukan bid'ah-bid'ah, mereka menambah ajaran-ajaran yang diwariskan Rasulullah,
maka mereka tidak bertauhid uluhiyah. Demikian juga mereka yang mentakwil atau mengartikan asma wa sifat tidak sesuai apa yang dimaknai, yang ditafsirkan oleh para salafus saleh. Ini juga tidak, ya, orang ini tidak bertauhid yang sebenarnya. Menambahkan nama-nama yang tidak pantas pada Allah tidak boleh, ya. Ini saya kira masalah tauhid ini sudah sering dibahas oleh para ustadz sebelumnya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, nasihat yang kedua adalah nasihat li kitabillah. Nasihat miliknya kitab Allah SWT atau untuk kitabnya Allah. Maksudnya apa? Al-Quran tentu. Nasihat untuk Al-Quran maksudnya adalah, atau bahasa nasihat kita artikan aja kebaikan, begitu ya, biar mudah difahami. Kebaikan untuk Al-Quran itu maksudnya apa? Yaitu kita belajar, ya, ta'allum, ya, belajar, kemudian mengajarkan Al-Quran, ya. Kemudian kita melaksanakan apa yang diajarkan oleh Al-Quran, ya. Kemudian kita berusaha memahami dengan sebaik-baiknya. Dan juga termasuk nasihat untuk Al-Quran adalah menghafalkan, sering membacanya, dan tidak kalah penting juga adalah membela Al-Quran dari segala penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh para musuh-musuh Allah, ya. Bagaimana dulu, ya, 1-2 tahun yang lalu lah, ya, ada beberapa orang yang melecehkan Al-Quran, kita bela Al-Quran. Itu adalah salah satu bentuk nasihat untuk Al-Quran, nasihat atau kebaikan untuk Al-Quran. Jadi kalau seseorang mau berbuat baik untuk Al-Quran, gitu ya bahasanya, ya, maka dia harus berusaha mempelajari, berusaha mengajarkan, berusaha membacanya, menghafalkan, kemudian berusaha mengerti makna-maknanya, mengerti tafsir-tafsirnya. Tidak cukup kita belajar Al-Quran dari maknanya saja, Pak. Tidak cukup. Ya, orang yang belajar Al-Quran dari terjemah, dia pasti akan tersesat. Pasti akan tersesat. Dia harus memahami Al-Quran melalui pemahaman para salafus saleh. Maka Allah SWT berfirman, ya, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlu dzikr, tanyalah para ulama kalau kalian enggak ngerti. Allah tidak mengatakan tanyalah Al-Quran kalau kamu enggak ngerti. Enggak. Allah memerintahkan kita tanya pada ulama. Jangan langsung buka Al-Quran terjemahannya, bahaya. Karena seorang ahlus sunnah wal jamaah adalah mereka yang memahami Al-Quran sesuai pemahaman para salaful ummah, sesuai pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, para immah al-madzahib, ya. Jadi kalau kita pas awal-awal belajar agama, sebaiknya kita buka kitab-kitab turos, kitab-kitab lama, kitab-kitab kuning. Kitab kuning itu tidak harus lembarannya kuning, ya. Dia bisa aja warnanya putih, tapi peninggalan para ulama zaman dahulu. Supaya apa? Supaya kita bisa benar-benar membuat pondasi pemahaman agama kita dengan baik. Tapi kalau ada orang langsung membuka Al-Quran, kemudian pakai terjemahan saja, ya, dalam pengajiannya, bahaya, ya. Karena apa? Nanti dikhawatirkan dia memahami Al-Quran sesuai hawa nafsunya sendiri. Contoh misalnya kalimat yang paling mudah lah, ya, dalam masalah Al-Quran, aula mastumun nisa misalnya, atau kalian menyentuh istrimu, ya. Menyentuh ini apa maksudnya ini, ya? Ya, ini tafsir juga, ya. Bagaimana kalimat menyentuh itu diartikan dengan berhubungan badan misalnya, ya. Dan banyak sekali dalam Al-Quran, ya, ayat-ayat mutasyabih, ayat-ayat yang samar, yang tidak begitu jelas kecuali dengan penjelasan para ulama. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah nasihat li rasulih. Nasihat untuk Rasul atau kebaikan untuk Rasulullah. Yaitu apa? Yaitu dengan mengagungkan beliau, menolong beliau saat beliau hidup dan saat beliau meninggal dunia. Ketika hidup membela Rasulullah, melindungi Rasulullah, dan ini sudah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, para sahabat itu mereka adalah orang yang paling berjasa dalam tersebarnya risalah Islam ke seluruh dunia.
Ya. Kemudian bagaimana menolong Rasulullah ketika beliau sudah meninggal seperti saat ini, yaitu menegakkan sunnah-sunnah beliau. Ya, menegakkan sunnah-sunnah beliau, menolak segala ajaran-ajaran yang tidak berasal dari beliau. Ihya'u sunnatihi, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Di antaranya sunnah yang mungkin kita harus bertanya secara jujur kepada diri pribadi kita, jangan-jangan sunnah ini ditinggalkan oleh kita, adalah sholat jamaah di shaf yang pertama. Saya coba Bapak Ibu sekarang tanya jujur pada diri masing-masing. Jangan-jangan, ya jangan-jangan udah tahunan kita itu enggak sholat jamaah di shaf pertama. Ya. Ada beberapa orang yang begitu pandai bicara masalah sunnah, tapi dia nggak pernah kelihatan di shaf yang pertama. Ya, ini salah satu sunnah, ya sunnah. Kemudian juga sunnah yang lain adalah mendengar takbiratul ihramnya imam. Ya, jadi ini juga sunnah Bapak Ibu. Ya. Kadangkala ada beberapa orang yang sholat jamaah itu ketika sudah tahiyat akhir imam baru datang. Telat terus. Jadi kadang-kala dia nggak pernah nemui takbiratul ihramnya imam. Ini salah satunya. Yuk hidupkan ihya'us sunnah, hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Satu sunnah juga Bapak Ibu, kalau melihat sunnah yang dilakukan Rasulullah dalam kepribadian beliau, nyisir dibelah. Ya, gimana saya? Ya nyisir belah. Rasulullah itu menyisir itu dibelah. Ya. Itu juga sunnah. Ya. Jadi sunnah-sunnah kayak gitu yang kadang-kadang harus kita terus dan sunnah yang paling besar adalah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau hai Muhammad berada dalam akhlak yang agung. Ini sunnah yang luar biasa. Yaitu apa? Memiliki akhlak yang mulia. Miris Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Allah SWT mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, tapi faktanya kita ini dipuji-puji oleh Allah sebagai umat terbaik, tapi faktanya bagaimana di zaman sekarang orang duduk yang dibincangkan adalah saudaranya, ghibah, namimah, fitnah. Isinya hanya adu domba, fitnah, ngomongkan kesalahan tetangga, ngomongkan kelompok lain dan seterusnya. Bahkan kadang-kala kita itu duduk ya berdua dengan sesama muslim sampai setengah atau 1 jam orang omong-omongan. Orang ngerti ki jenenge sapa, diam-diaman. Padahal apakah ini yang disebut sebagai akhlak ya? Akhlak itu kaum muslimin lembut, rahmat kepada siapapun. Ya, bahkan yang disebut sebagai orang muslim adalah man salimal muslim min lisanihi, lisannya selamat, ya, wayadihi, dan tangannya selamat. Dia tidak terganggu dengan lisan temannya, dia tidak terganggu dengan tangan teman. Wa irzihi, yang tidak kalah penting juga adalah kehormatannya. Menjatuhkan kehormatan kaum muslimin itu haram, itu bukan sebuah akhlak yang mulia. Bapak Ibu yang rahmati Allah. Kemudian yang berikutnya adalah an-nasihah li'a'immatil muslimin. Nasihat untuk para imam kaum muslimin. Ya. Dalam hal ini sengaja saya bukakan penjelasannya dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi, ya. Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, tentang masalah nasihat kepada para imam kaum muslimin. Apa maksudnya ini? Ibnu Utsaimin di sini menjelaskan begitu jelas ya tentang maksud dari nasihat miliknya atau untuk para pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin itu ada 2. Yang pertama adalah al-ulama, para alim, orang-orang yang ahli di dalam masalah agama. Yaitu mereka adalah para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ilmu, ibadah, akhlak dan dakwahnya. Mereka adalah yang mewarisi ilmu, ibadah,
akhlak dan dakwah Rasulullah, maka mereka berhak mendapatkan kebaikan-kebaikan kita. Dan beliau mengatakan imamnya kaum muslimin atau pemimpinnya kaum muslimin yang sejati adalah ulama itu. Jadi kalau kita mau ditanya siapa pemimpinmu, kita jawab ulama. Itu pemimpin kita. Pemimpin yang sejati itu adalah para ulama. Kenapa? Karena mereka orang yang langsung bersinggungan dengan umat. Yang sering ketemu dengan panjenengan-panjenengan itu siapa? Apakah maaf? Apakah bupati? Apakah lurah? Apakah presiden? Bukan. Para ulama, mereka yang langsung turun ke daerah-daerah. Ya. Mereka sampai ke, saya kemarin baru aja lihat sebuah video ya, teman-teman dari luar negeri mereka dakwah di Papua Nugini, ya, memakai pakaian ya seperti mereka, dakwah mengajak mereka, luar biasa itu. Ya. Bagaimana Ustadz Fadlan Garamatan mungkin pernah kesini ya, beliau sampai bisa mengislamkan berapa ratus ribu orang di Papua, turun yang pada awalnya beliau sampai memakai pakaian yang ala mereka supaya bisa diterima dan sebagainya dan sebagainya. Kemarin beberapa minggu yang lalu kami ketemu beliau, alhamdulillah di Papua itu baru saja mendapatkan wakaf 130.000 hektar. 130.000 bukan meter, hektar Pak. Ini luar biasa itu di Papua itu. Saya dengar langsung dari beliau, luar biasa. Padahal dulu seperti apa dakwah beliau itu? Yang paling bersinggungan dengan umat adalah para ulama. Dan yang bersinggungan langsung ya dengan para umara, dengan para pemimpin, siapa lagi? Juga para ulama. Ulama itu turun ke bawah juga naik ke atas. Mereka luas. Maka mereka pantas mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua adalah pemimpin kaum muslimin. Maksudnya siapa di sini? Al-umara, para amir atau para pemimpin yang menegakkan syariat Islam. Ya. Dan mereka itu bisa menegakkan syariat Islam karena siapa? Karena nasihat para ulama. Makanya kita katakan pemimpin sejati itu ulama. Ya. Yang mengarahkan para ulama, kemudian yang istilahnya pelaksananya adalah para pemimpin. Maka kalau pemimpin jauh dari para ulama, mereka pasti akan sesat, akan tidak ngerti tuntunan bagaimana menerapkan hukum-hukum Islam kepada rakyatnya. Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana nasihat atau kebaikan kepada para ulama? Ini sangat penting kita sampaikan ya. Yang pertama adalah mencintai mereka ya. Karena kita tidak mungkin tanpa cinta kepada para ulama kemudian kita bisa meneladani mereka, tidak mungkin. Nah ini adalah perih Pak, pahit, getir, sangat sedih di zaman sekarang. Para generasi Islam mereka jauh dari para ulama. Saya ingat ada sebuah majalah bagus sekali dengan moto itu apa? Mendekatkan umat kepada ulama. Ini majalahnya sayang sekarang sudah nggak terbit lagi itu, nggak terbit lagi. Tapi mungkin pernah ingat majalah besar di Jogja ini dulu. Mendekatkan umat dengan para ulama. Ini penting. Para generasi Islam sekarang itu nggak ngerti kok ditanya, Mas, ulama sampean, ulama yang paling sampean suka itu siapa? Bingung kok Pak, gitu. Bingung. Nah ini masalah, sehingga apa? Sehingga mereka ya hidup tanpa arah, tanpa tuntunan, ya, tidak jelas hidupnya untuk apa. Ya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, mencintai mereka. Kemudian yang kedua, menolong mereka dalam hal menyebarkan kebenaran. Nah, salah satunya apa? Menebarkan atau menyebarkan kitab-kitab mereka melalui media massa, media elektronik zaman sekarang. Ya. Atau paling mudah sekarang adalah nge-share, ya, share, ya, tulisan-tulisan mereka. Ya. Jadi ada tulisan ulama yang bagus, share, udah. Allah SWT tidak memaksa kita untuk membuat tulisan yang bagus. Kalau ada tulisan yang bagus, ngapain kita itu susah payah membuat tulisan yang baru? Share punya para ulama itu.
Ya. Makanya share tulisan-tulisan yang memang penulisnya jelas siapa, ya, dan dalil-dalilnya kuat. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian juga kita sebarkan. Ya, sekarang banyak sekali Play Store yang bagus ya, dari tulisan-tulisan kumpulan para ulama. Kita bagi, kita sampaikan kepada orang lain. Mereka nerima atau tidak itu udah urusan mereka saja. Yang penting kita sebarkan terus-menerus. Jangankan kita ya, orang-orang pengusung, orang-orang ahli maksiat, mereka begitu getol menyebarkan kemaksiatannya kok. Ahli maksiat itu kadang-kadang nggak izin loh Pak, nggak punya malu loh nyebarkan kemaksiatan mereka. Begitu bangganya mereka nyebarkan melalui televisi, melalui radio, mereka begitu bangga. Loh kita ini loh nyebarkan kebaikan kok izin-izin. Gek aku kok disengeni, gek kok ditolak, ngapain? Sebarkan. Insya Allah Allah berikan hidayah. Demikian. Kemudian yang ketiga adalah membela kehormatan mereka. Kalau ada seorang yang berusaha menjatuhkan kehormatan para ulama, kita bela ulama tersebut. Ini salah satu bentuk nasihat untuk a'immatul muslimin. Nah, di dalam hal ini Ibnu Utsaimin memberikan beberapa tahapan-tahapan. Kalau ada sesuatu kesalahan, kita mendapat informasi ada info ulama yang baik diisukan terjatuh dalam sebuah kesalahan, maka beliau menyampaikan kita harus menjalani beberapa tahapan-tahapan dalam menyikapi kesalahan para ulama. Yang pertama, cek kebenarannya, ya. Jangan langsung terima mentah-mentah, ya. Karena sekarang ini apalagi di zaman penuh dengan hoax, ya, penuh dengan berita-berita palsu, berita kadangkala bukan palsu tapi kadangkala ditambah-tambah sehingga sampai kepada kita tidak seperti faktanya. Maka tahapan atau marhalah yang pertama adalah cek kebenaran dari berita tersebut bahwa si ustadz atau si ulama ini jatuh dalam sebuah kesalahan. Ini pertama. Karena kadangkala ya, seseorang diistukan dan padahal itu sebuah isu yang berasal dari orang-orang fasik, orang-orang kafir bahkan. Ya, apalagi sekarang betapa banyak isu-isu yang menerpa para ulama di Saudi misalnya, ya. Di akhir-akhir ini banyak sekali yang dihembuskan, ya, yang disebarkan oleh para musuh Islam. Karena Islam itu paling mudah dikacaukan dari dalamnya saja. Ya, nanti penulisnya ini si fulan ini, padahal dia tidak menulis misalnya. Dicek dulu. Kemudian yang kedua, setelah kita cek kebenarannya, ya, dan ternyata dia benar-benar jatuh dalam kesalahan ulama ini, maka kewajiban kita yang berikutnya adalah kita memikirkan apakah kesalahannya itu perlu dikritisi atau tidak. Artinya ini kesalahan yang fatal atau hanya ringan saja. Ya. Ini yang kedua. Ini marhalah atau tahapan yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin. Jadi yang kedua, benar setelah ternyata benar ya beliau salah ya. Kemudian kita lihat kesalahan beliau ini kesalahan yang fatal atau jangan-jangan ini juga sebuah kebenaran yang saya tidak mengetahui. Contoh di dalam masalah perkara yang furu'iyah, masalah cabang, bukan sesuatu yang prinsip di dalam agama kita, maka sebenarnya tidak perlu dikritisi. Tidak perlu dikritisi. Karena apa? Para ulama mereka sudah berbeda pendapat ratusan tahun. Kenapa harus kita kritisi? Ya. Kita cukup berpegang teguh dengan apa yang sudah kita yakini tanpa harus menjatuhkan kehormatan ulama yang berbeda pendapat tersebut. Ya, katakan masalah bacaan basmalah sirri atau jahri, ya, tidak sedekap atau tidak. Ketika sholat 2 rakaat itu tawaruk atau iftirosh, ya. Kemudian ketika sholat Idul Fitri itu khutbahnya sekali atau 2 kali, ya. Ketika subuh itu kunut atau tidak kunut,
Nanti lari lagi ketika nanti kita masuk bulan Ramadan, apakah 11 atau 21, apakah 2 rakaatan atau 4 rakaatan. Ini furu' Bapak Ibu. Furu' ini udah ratusan tahun para ulama beda pendapat. Pegang pendapat kita yang paling kuat, yang menurut kita kuat, tanpa harus menjatuhkan pendapat lain yang mu'tabar, yang memang berasal dari para ulama salafus saleh. Para ulama mereka mengatakan ini, kita mengatakan itu, dan ini memang khilaf para ulama sudah ratusan tahun, sudah kita saling toleransi. Makanya saya sampaikan berkali-kali, moto kita saat ini kalau bisa adalah bersatu dalam akidah, toleransi dalam masalah furu'iyah. Ya. Akidah enggak ada tawar menawar. Akidah kita harus sama. Syiah tolak, aliran sesat tolak, LDII, NII tolak semua. Karena mereka apa? Mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan para sahabat. Ya. Tapi kalau aliran kita sama, ya, Al-Quran kita sama, ya, kemudian kiblat kita sama, Nabi kita sama, Al-Quran kita sama, maka kita adalah bersatu di dalam masalah akidah. Tapi kalau masalah furu'iyah, toleransilah. Beda, yang satu cingklang, yang satu enggak, yang satu jenggotan, yang satu enggak. Ini furu'iyah. Serius furu'iyah para ulama beberapa zaman dahulu. Tapi jangan cari-cari yang mudah-mudah ya. Pegang yang paling kuat ya. Jangan jadi orang yang menyepelekan. Pegang mana yang paling kuat, cari tahu mana sih yang benar, mana yang kuat begitu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata ya, ternyata tahap yang ketiga, ternyata kita ketahui bahwa kesalahan yang dilakukan ulama itu kesalahan yang fatal. Ya, misalnya ya, ternyata betul ini bukan masalah furu', ini masalah akidah ini. Serius nih kaum muslimin harus tahu nih. Ini ulama ini mengatakan bahwa Allah di mana-mana misalnya. Ya. Padahal Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas 'arsy. Dikatakan Allah berada di mana-mana misalnya, ya. Dan sebagainya. Maka kita telepon, ya. Kalau kita memiliki ilmu, kita telepon, kita datangi ulama tersebut. Ini tahapan yang ketiga kata beliau. Kemudian kita bertanya dengan sesungguhnya, Pak Ustadz, Pak Alim, Pak Syekh misalnya, saya mendengar jenengan berpendapat seperti ini, apakah benar? Ya. Beliau mengatakan kita harus terus menghormati beliau sebagai seorang ulama. Apakah seorang ulama pernah terjatuh dalam masalah akidah? Bisa, mereka manusia, ya, manusia, wajar, bisa saja mereka bersalah. Maka kita datangi. Ya. Dan wajib atas kita untuk mengingatkan. Jangan kemudian mengatakan saya minim ilmu, saya sedikit ilmu, wah kayaknya nggak pantas saya mengingatkan ustadz itu. Nah, ini kewajiban nasihat untuk a'immatul muslimin, kita saling memberikan nasihat meskipun ilmu kita sedikit. Maaf Pak Ustadz, maaf Pak Kiai, ilmu saya dangkal. Tapi setahu saya kalau pendapat seperti itu tidak benar. Dalilnya ini, Qur'annya seperti ini, hadisnya seperti ini. Tentu jenengan ketika mau nasihati beliau ya jenengan sudah baca-baca buku dulu gitu ya. Jadi langsung jangan malah nanti jebule bener ya yang jenengan sampaikan malah. Jadi kita harus persiapan dengan segala ilmu yang kita dengar, yang kita dapatkan. Ya. Dan dalam munaqashah, dalam mendebat beliau adalah debat dengan baik. Jangan di media sosial, di Facebook kemudian kita melecehkan si fulan. Oh saya dengar si fulan itu ceramahnya begini-begini, nggak benar itu misalnya. Sesat itu, ustadz itu, tidak boleh. Ya. Kalau kita memang pengen kebaikan untuk mereka, nasihat untuk mereka, maka datangi rumahnya, telepon, WA, SMS, dan seterusnya. Bapak Ibu rahimakumullah, Syekh Ibnu Utsaimin sampai mengatakan, amma ma yaf'aluhu ba'dul, ya, atau bahasa Indonesia, adapun yang dilakukan oleh sebagian orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh. Keras sekali beliau mengatakan ini. Alladzina ya'tuna, mereka yang datang kepada alim, yang melihat ada kesalahan pada mereka, mereka kemudian datang dengan kasar, kemudian keras, ya. Dan mereka bahkan nunjuk-nunjuk dengan tangan mereka kepada wajah alim ini dan mengatakan ma hadzal qaul ladzi ahdatstahu, apa ini perkataan yang kamu katakan pada umat ini? Ma hadzal qaul munkar, apa kemungkaran yang kamu ucapkan ini? Wa anta la takhafullah, kamu enggak takut sama Allah. Nah,
Ini orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh, ya. Dan mereka tidak punya kesopanan terhadap para ulama. Wa ghalib, ya. Dan kebanyakan mereka, ya, kata Ibnu Utsaimin, adalah mereka orang-orang yang terlalu ta'jub terhadap diri mereka. Mereka menyangka bahwa mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, dan mereka mengaku di dalam tariqus salaf. Mereka menyangka mereka di dalam jalannya para salaf, padahal para salaf tidak melakukan, tidak mengajarkan seperti itu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, nasihat dari Syekh Al-Insan, seorang manusia, idza a'jaba bi nafsihi, kalau sudah ta'jub pada dirinya, merasa dirinya adalah paling benar, merasa dirinya adalah paling lurus sesuai jalan para salafus saleh, ra'a ghairahu kadzdzab, maka dia penyakitnya pasti melihat orang lain tidak ada harganya. Ini masalah. Ini dulu kita telah bicara tentang masalah bahayanya penyakit ujub. Ya, kalau sudah menyangka kita selalu dalam jalan yang benar, biasanya penyakitnya adalah menganggap orang lain itu enggak ada gunanya, enggak ada harganya. Kadzdzab. Dan fahdhar hadza, kata beliau, hati-hatilah dengan penyakit yang seperti ini. Bapak Ibu rahimakumullah, nasihat juga bagi masalah hal ini adalah ketika kita mau menasihati para ulama, para ustadz, para masyayikh, ya, maka kita jangan mengatakan hadza a'lamu minni, beliau itu lebih tahu daripada saya. Betapa banyak orang-orang yang alim, mereka ilmunya banyak, ya, tapi mereka terjatuh, kemudian tidak ada yang mengingatkan, dan mereka terjatuh tersesat selama-lamanya. Tidak sedikit para alim yang mereka mendapatkan hidayah oleh Allah SWT karena nasihat dari muridnya, karena nasihat orang yang ilmunya rendah, lebih sedikit daripada mereka. Maka jangan malu memberikan nasihat kepada orang yang ilmunya lebih tinggi, karena bisa jadi memang ilmu tersebut tersembunyi atau mungkin lupa dibaca, diamalkan oleh mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kemudian kewajiban yang berikutnya, kita mengajar, kita kemudian kewajiban yang menunjukkan, ya, antadullahum, ya, menunjukkan, artinya kita menunjukkan para ulama dalam hal kebaikan dalam masalah dakwah mereka kepada manusia. Maksudnya kita berusaha menunjukkan metode yang baik bagi para ulama ketika mereka berdakwah. Jika kita melihat mereka sangat senang menyebarkan ilmu tapi tidak pandai dalam berdakwah. Kan ada ini beberapa para ustadz, ya, para alim lah, para orang-orang alim yang mereka ilmunya itu luar biasa, ya, mereka juga menjadi panutan para jamaah, tapi mereka tidak bisa berdakwah dengan baik, ya. Cara ceramahnya kasar misalnya, atau dengan bahasa-bahasa yang tidak pas. Ini yang saya sering temukan, ya, pada diri saya pribadi juga, adalah memakai bahasa Jawa yang tidak sopan, ya. Kalau nggak bisa bahasa Jawa, ya sekalian bahasa Indonesia saja, begitu, ya. Karena ada beberapa kadang-kala para ustadz mereka nyampur-nyampur, malah akhirnya jadi orang sopan, tidak sopan. Nah, ini kita tunjukkan ke beliau misalnya, ya, kalimat-kalimat yang nyun sewu ustadz, ini harusnya jenengan bukan bilang kowe, tapi jenengan ke jamaah itu harusnya bilang jenengan, misalnya, contoh itu. Ya, kayak gitu. Karena ini juga salah satu kewajiban kita kepada mereka yang apa? Yang khawatirnya ketika seorang alim ini berdakwah dengan cara yang tidak baik, akhirnya yang disampaikan itu dinilai tidak baik oleh para jamaah. Ya, oleh para jamaah. Demikian juga tulisan-tulisan. Ya, misalnya ada tulisan yang tidak bagus. Misalnya ada orang yang suka menulis, maka kita
tulisannya ternyata tidak bagus, tidak sopan, kita nasihati beliau, Ustadz ini bagusnya itu paragraf yang pertama seperti ini, paragraf yang kedua seperti dan sebagainya ya. Karena semuanya adalah berkaitan dengan ajaran agama Islam. Ketika penyampaiannya baik, maka ajaran itu akan sampai dengan, tapi sebaliknya apa yang disampaikan kalau penyampaiannya tidak baik menjadi tidak baik juga. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita lihat Rasulullah SAW itu meskipun beliau orang yang sangat dicintai oleh para sahabat, tapi beliau itu jarang memberikan nasihat. Jarang beliau itu memberikan nasihat, kecuali sedikit-sedikit saja. Tidak seperti ya kadangkala beberapa kita yang sedikit-sedikit nasihat, sedikit-sedikit. Cara, metode melihat keadaan, ya, umatnya sedang ada masalah apa, permasalahan yang paling inti apa, yang diperlukan umat itu apa, ya, itu bisa dipelajari dengan baik. Demikian Bapak Ibu, semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat tentu pada saya pribadi dan juga umumnya kepada Bapak Ibu semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan kami. Wa akhiru da'wana sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.